Awal bulan Juni tahun lalu, aku bersama 4 teman sekelas, Rina, Budi, Sari, dan Tony, mendapatkan tugas kuliah kerja nyata di sebuah desa yang berada di pedalaman Jawa Tengah. Nama desa itu Wonosari, tapi di kalangan mahasiswa lokal, tempat itu lebih dikenal dengan julukan Kampung Terkutuk. Kita tidak terlalu mempercayai cerita angker yang beredar. Bagi kita, ini hanya kesempatan untuk menyelesaikan mata kuliah dan mendapatkan pengalaman baru. Perjalanan kita memakan waktu hampir 3 jam dari kota, naik angkot kemudian dilanjutkan dengan ojek yang harus menembus jalan tanah berlubang dan hutan yang rimbun. Ketika mulai melihat hamparan rumah bambu dan kayu yang tersebar di sepanjang sungai, suasana secara perlahan berubah. Udara jadi lebih dingin, dan tidak ada suara anak-anak yang bermain seperti desa pada umumnya. Hanya suara cicak dan dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kita disambut oleh Pak Sukirno, kepala desa yang wajahnya tampak serius. Dia mengantar kita ke rumah kosong yang akan jadi tempat tinggal selama 2 minggu, sebuah bangunan kayu tua yang berada di tepi sungai, tepat di pojok ujung desa. "Jangan keluar rumah setelah maghrib ya anak-anak," ujar Pak Sukirno dengan nada tegas. "Dan jangan pernah mendekati pohon beringin besar di tengah desa, juga sungai di belakang rumah kalian." Kita hanya mengangguk sambil saling pandang. Pikiran kita masih terpaku pada jadwal kegiatan KKN yang sudah dibuat, mengajar anak-anak desa, membantu kerja bakti, dan membuat laporan tentang potensi pertanian lokal. Kita tidak menyadari bahwa peringatan Pak Sukirno bukan hanya omong kosong belaka. Hari kedua kita mulai kegiatan dengan mengajar di balai desa. Anak-anak di sana memang ceria, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mereka jarang bersuara terlalu keras, dan setiap kali ada yang menyebut nama pohon beringin di tengah desa, mereka langsung diam dan melihat ke arah tertentu dengan wajah takut. Sore hari, ketika kita pulang ke rumah kosong, kita menemukan pintu kamar belakang yang seharusnya terkunci sudah terbuka lebar. Dalam kamar itu, barang-barang kita tidak ada yang hilang, tapi semua baju yang digantung sudah tercampur aduk dan ada noda hitam seperti tanah liat di lantai. "Siapakah ya yang masuk kamar kita?" tanya Sari dengan suara sedikit gemetar. Budi mencoba tetap tenang. "Mungkin hanya anak-anak desa yang iseng aja. Besok kita pasang kunci tambahan saja." Malam itu, aku terbangun karena terdengar suara nyanyi dari luar. Suaranya lembut tapi merinding, menyanyi lagu daerah yang aku tidak kenal. Aku melihat keluar jendela dan melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di tepi sungai, menghadap ke arah pohon beringin di tengah desa. Ketika dia mulai berbalik, aku langsung menutup tirai dengan cepat. Wajahnya tidak punya mata, hanya lubang kosong yang gelap. Aku mencoba membangunkan teman-teman, tapi ketika mereka bangun dan kita melihat keluar lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada riak kecil di permukaan sungai yang seharusnya tenang. Keesokan harinya, kita memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang desa ini. Kita bertemu dengan Bu Martini, seorang nenek yang tinggal di dekat balai desa. Setelah kita bercerita tentang apa yang aku lihat malam itu, wajahnya menjadi pucat. "Dia kembali lagi," bisik Bu Martini sambil menggeleng-geleng. Kemudian dia mulai bercerita. 20 tahun yang lalu, desa Wonosari pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Dewi yang cantik dan baik hati. Dia sedang hamil dan akan menikah dengan pemuda dari desa tetangga. Tapi sebelum hari pernikahan tiba, pemuda itu meninggal dalam kecelakaan saat mencari kayu di hutan. Dewi sangat sedih dan sering datang ke pohon beringin besar di tengah desa untuk menangis. Suatu hari, warga menemukan dia tewas di bawah pohon itu, bersama dengan bayinya yang sudah lahir mati. Sejak saat itu, sering ada yang melihat sosok wanita berpakaian putih berkeliaran di desa, terutama di malam hari. Beberapa tahun kemudian, ada sekelompok orang yang ingin menebang pohon beringin itu untuk membuat jalan baru. Tapi sebelum mereka bisa menggoyangkan pohon itu, salah satu dari mereka jatuh dan tewas dengan cara yang sama seperti Dewi. Orang-orang mulai menyebut desa ini Kampung Terkutuk, dan menghindari pohon itu serta sungai di sekitarnya. "Jadi cerita yang kita dengar bukan bohong ya Bu?" tanya Rina dengan suara gemetar. "Belum selesai anak-anak," sambung Bu Martini. "Setiap tahun, tepat pada bulan Juni, dia akan muncul dan mencari sesuatu. Banyak orang yang sudah pergi dari desa karena takut. Kalian baiknya pulang saja sebelum terlambat. Kita bingung apa yang harus dilakukan. Tugas KKN kita baru berjalan 3 hari, tapi rasa takut sudah mulai meresap di hati kita."
Kita memutuskan untuk tetap tinggal tapi sangat hati-hati, tidak keluar setelah maghrib dan tidak mendekati tempat-tempat yang dilarang. Namun takdir seolah punya rencana sendiri. Malam keempat, Tony merasa tidak enak badan dan ingin minum air dingin. Dia keluar ke belakang rumah untuk mengambil air dari sumur dekat sungai. Kita tidak menyadari bahwa dia keluar sampai terdengar jeritan menusuk telinga. Kita berlari keluar dan menemukan Tony terbaring di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Dia menunjuk ke arah sungai dan bisik. Dia menyentuh tanganku. Dia bilang aku mengambil apa yang miliknya. Kita segera membawanya ke rumah sakit desa yang sangat sederhana. Dokter desa mengatakan bahwa Tony mengalami kejang dan suhunya sangat tinggi, tapi tidak ada luka fisik pada tubuhnya. Selama 2 hari berikutnya, Tony tidak bisa berbicara dan hanya terus melihat ke arah jendela seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kemudian pada malam kelima, kejadian lain terjadi. Rina sedang merapikan buku pelajaran di ruang tamu ketika lampu tiba-tiba padam. Ketika lampu menyala kembali, dia melihat tulisan berwarna merah gelap di dinding, "Pulang sekarang, atau kalian akan tertinggal." Kita tahu bahwa tulisan itu bukan dari tangan manusia. Bentuk hurufnya aneh dan ada bau menyengat seperti tanah liat basah yang menyebar di seluruh ruangan. Sari menangis dan meminta kita untuk segera pulang, tapi Budi masih ingin bertahan karena khawatir tidak menyelesaikan tugas KKN. "Aku tidak mau gagal mata kuliah karena cerita dongeng," teriak Budi dengan emosi. Tapi kita bisa melihat bahwa dia juga takut, kakinya gemetar dan keringat menetes di dahinya. Keesokan paginya, kita menemukan surat di depan pintu rumah. Surat itu ditulis dengan tangan yang rapi dan berisi pesan, "Aku tidak ingin menyakiti kalian. Aku hanya mencari anakku yang hilang. Bantu aku temukan dia, maka aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat." Di akhir surat ada gambar bayi yang digendong oleh wanita berpakaian putih. Kita kembali bertemu Bu Martini dan menunjukkan surat itu. Setelah membacanya, dia menangis dan berkata, anak Dewi itu tidak ditemukan saat dia tewas. Orang-orang bilang mungkin anak itu terbawa arus sungai atau dibawa oleh hewan liar. Tapi Dewi tidak pernah menyerah mencari dia. Kemudian Pak Sukirno datang dan memberi kita petunjuk. Ada sebuah gua kecil di belakang pohon beringin, tempat Dewi sering datang sebelum dia meninggal. Mungkin anaknya ada di sana. Dengan hati yang penuh takut tapi juga rasa iba, kita pergi ke gua itu bersama Pak Sukirno dan beberapa warga desa yang berani membantu. Di dalam gua yang sempit dan lembab, kita menemukan sebuah kotak kayu tua yang penuh tanah liat. Ketika kita membukanya, ada boneka kayu kecil yang dibuat dengan sangat cantik, mengenakan pakaian tradisional seperti yang dikenakan Dewi saat hidup. Di samping boneka itu ada surat lama yang mengatakan bahwa boneka itu adalah hadiah untuk anaknya yang belum lahir. Kita membawa boneka itu ke bawah pohon beringin dan meletakkannya di atas tanah yang sudah dibersihkan. Ketika matahari mulai terbenam, kita melihat sosok wanita berpakaian putih muncul perlahan. Dia mengambil boneka itu dengan tangan yang lembut, dan kali ini wajahnya tidak lagi menakutkan, malah ada senyum lembut di bibirnya. "Terima kasih," suara dia terdengar lembut di udara. "Sekarang aku bisa pergi dengan damai." Setelah itu, sosoknya menghilang perlahan-lahan, dan sinar matahari sore menerangi pohon beringin dengan cara yang berbeda, tidak lagi terasa menyeramkan, tapi malah hangat. Keesokan harinya, Tony tiba-tiba sembuh dan bisa berbicara lagi. Dia mengatakan bahwa dia merasa ada kekuatan yang menyentuhnya dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Kita menyelesaikan sisa kegiatan KKN kita dengan tenang, tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi di desa. Kita kembali ke kota dengan cerita yang tidak akan pernah kita lupakan. Desa Wonosari tidak lagi disebut kampung terkutuk oleh warganya. Mereka mengatakan bahwa Dewi sudah menemukan kedamaian dan sekarang menjadi penjaga desa yang melindungi mereka dari bahaya. Sampai sekarang, setiap kali bulan Juni tiba, aku selalu mengingat desa itu dan sosok wanita yang hanya ingin menemukan anaknya. Kadang-kadang, yang kita sebut hantu atau makhluk angker bukanlah sesuatu yang ingin menyakiti kita. Mereka hanya mencari keadilan atau kedamaian yang belum mereka dapatkan saat hidup di dunia ini.